Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil Matius pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus melihat orang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Tuhan Yesus selalu mengetahui secara mendalam setiap manusia berdosa yang ingin bertobat dan menjadi manusia yang baru. Matius, ketika ia disapa oleh Yesus, dia meninggalkan manusia lamanya dan mengikuti Yesus. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita sudah disapa oleh Tuhan. Kita sudah mengikuti Tuhan. Apakah kita juga mau meninggalkan manusia-manusia lama kita dan membiarkan hidup kita diperbaharui oleh Tuhan agar menjadi berkat bagi banyak orang? Siapapun Anda, apapun latar belakangmu, Tuhan akan terus memanggil Anda untuk memperoleh keselamatan seperti yang dialami oleh Matius. Kemudian orang-orang mengeluh karena Yesus duduk makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sikap Yesus ini sungguh luar biasa. Dia datang supaya semua orang memperoleh keselamatan, termasuk orang berdosa. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kehadiran kita juga membawa orang lain kepada keselamatan? Mungkin kita juga punya kesalahan di masa lalu. Tetapi Tuhan memakai kita untuk juga bisa membawa orang lain yang juga berada dalam situasi-situasi penderitaan, situasi dosa untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sekali lagi, Yesus tahu secara mendalam setiap orang berdosa yang ingin bertobat. Maka dengan makan di rumah Matius, Yesus hendak meyakinkan Matius bahwa setiap pendosa punya kesempatan untuk bertobat. Semua orang berdosa punya kesempatan yang sama yang diberikan oleh Tuhan untuk memperbaiki hidupnya. Matius bahkan diminta untuk mengikuti Yesus, mendengar pengajarannya supaya menjadi penerus pewarta kabar baik Allah bagi semua orang. Kita juga diajak oleh Yesus untuk tinggal mengalami hidup bersama dengan Dia, agar kita juga menjadi pewarta yang baik melalui setiap pengalaman bahwa kita disapa oleh Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan. Itu bekal kita untuk bisa mewartakan bahwa Tuhan adalah Allah Bapa yang maha baik. Kita semua juga seperti Matius yang adalah manusia berdosa, tetapi selalu siap diterima oleh Yesus dengan tangan terbuka. Yesus menerima Anda dan saya apa adanya, tanpa perhitungan. Maukah kita mempersilahkan Tuhan masuk dalam jiwa kita
dan membuat kita menjadi manusia baru tergantung dari kita masing-masing. Kita berjuang untuk mendengarkan panggilannya, berjuang untuk menikmati kebersamaan dengan Dia, dan berjuang juga untuk memperbaharui hidup kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Sekalipun latar belakang kita penuh dengan kekelaman, Tuhan bisa mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu, kita orang berdosa, kita juga dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan akan memakai kita. Karena jelas, maka pelajarilah arti sabda ini, aku menginginkan belas kasihan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita ingat baik-baik firman Tuhan ini, dan kita juga mau melakukan hal yang sama. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita diteguhkan bahwa setiap orang berdosa punya kesempatan untuk bertobat dan memperoleh berkat dari Tuhan. Kalau saat ini kita menyadari kelemahan dan dosa kita, mari kita ikut Tuhan. Kita memperbaharui kelemahan kita. Tuhan selalu memberi kita kesempatan karena Dia datang supaya kita kembali ke jalan yang benar. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat-Mu, setiap rahmat, kesehatan, kehidupan yang boleh kami alami sampai saat ini. Terima kasih juga atas kebaikan-Mu. Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau berharap kami selalu memperbaiki hidup kami untuk setia mengikuti Engkau. Bantulah kami, agar kami juga dari pengalaman-pengalaman kekelaman kami bangkit untuk diperbaharui oleh Engkau. Dan dari pengalaman itu, kami juga bisa membawa orang lain kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.